Saya akan sekarang berbicara tentang seorang tokoh dunia yang merupakan anomali untuk teori psikologi. Dalam teori psikologi dikatakan bahwa kalau ada anak yang tidak mendapat kasih sayang orang tua yang memadai, kalau anak itu mempunyai orang tua yang menelantarkan mereka, masa depannya adalah kehancuran. Dia akan mengalami kemunduran dalam prestasi akademis, dia akan menjadi anak yang dimarginalkan, dan dalam hatinya akan ada pemberontakan terhadap sistem sosial yang ada. Orang yang akan kita bicarakan menolak seluruh teori ini, karena orang ini dilahirkan dari ibu yang segera meninggal dunia setelah ia melahirkan. Setelah itu bapaknya kawin lagi dan dia menjadi gelandangan sejak dari Austria sampai ke Jerman, dari Austria, dari Swiss sampai ke Prancis, menjadi anak yang ditolak dari satu panti asuhan ke panti asuhan yang lain, anak yang boleh kita sebut sebagai anak yang broken home. Tetapi orang ini kemudian menjadi peletak dasar daripada revolusi Prancis, penyusun buku filsafat pendidikan yang pertama di dunia, dan orang atau filosof yang dianggap paling berpengaruh pada abad ke-18, namanya Jean-Jacques Rousseau. Rousseau memang menciptakan beberapa karya besar, dan dia dianggap juga sebagai tokoh romantisme di dalam filsafat barat. Romantisme adalah sebuah aliran filsafat yang menganggap bahwa perasaan lebih baik dijadikan andalan kebenaran ketimbang pemikiran yang berasal dari otak. Bahwa trust your feeling, percayailah perasaan kamu. Sampai Rousseau berkata, sekarang ini makin banyak aku temukan orang pandai, makin sulit aku menemukan orang yang bisa dipercayai. Ucapan Rousseau itu mengingatkan kepada kita bahwa seringkali kepandaian itu dijadikan alat untuk menipu, bahwa kita mestinya lebih percaya kepada orang yang perasaannya tajam ketimbang orang yang kecerdasannya bagus. Yang ingin kita bicarakan dari filsafat Rousseau ialah pandangan dia tentang agama madani, atau dalam bukunya Du Contrat Social, pasal yang ke-8, yang bercerita tentang sejenis keberagamaan yang cocok dalam dunia modern sekarang ini. Dia menyebutkan keberagamaan itu sebagai la religion civile, atau agama madani. Dahulu, kata, pada masyarakat primitif, setiap suku bangsa memperjuangkan Tuhan mereka. Jadi kadang-kadang mereka berjuang untuk bangsanya atas dasar membela Tuhan mereka. Kemudian datanglah satu masa ketika kesetiaan kepada negara bersaing dengan kesetiaan kepada agama, kata Rousseau. Jadi misalnya Kristianitas kemudian mencoba menegakkan kerajaan Tuhan di bumi dan menuntut orang untuk patuh kepada gereja. Dan seringkali, kata Rousseau, ketika kepatuhan kepada gereja dengan kepatuhan terhadap negara bertemu, biasanya orang mendahulukan kepatuhan kepada gereja dan meninggalkan kepatuhan terhadap negara. Rousseau mencita-citakan ada satu agama yang sekiranya orang berjuang untuk agama itu, ia sekaligus juga berjuang untuk negaranya. Bahwa ajaran agama tidak mengajarkan kepada mereka eksklusivitas, tapi agama mengajarkan kepada mereka untuk ikut memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Dan nasihat Rousseau ialah dalam tiap agama ada nilai-nilai universal, dan marilah seluruh agama bergabung pada nilai universal itu. Buat kita, nilai universal itu adalah Pancasila.